Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dilan Nurfaiza Kumala, Eva Zulaikah, dan Iftihafina Habibatus Zahra akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Penilaian Kinerja pada mata kuliah Manajemen SDM Pendidikan. Yang pertama yakni manfaat penilaian kinerja. Menurut Lin dan Cross, manfaat penilaian kinerja itu ada 5, yaitu yang pertama, dengan menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan, maka diharapkan dapat membawa perusahaan lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada pelanggannya. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam pemborosan dan upaya untuk menguranginya. Yang keempat, membuat tujuan strategis menjadi lebih kompleks. Dan yang kelima yaitu membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan. Selanjutnya, sedangkan menurut Ike Kusdiah Rahmawati, manfaat penilaian kinerja itu ada 10. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan prestasi karyawan. Yang kedua, dapat memberikan standar kompensasi yang layak bagi para pegawainya. Yang ketiga, manajer dapat dengan mudah melakukan penempatan karyawan dengan melihat kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, dapat menentukan apakah pelatihan dan pengembangan itu perlu untuk para pegawai atau tidak. Terus yang kelima yaitu mengenai jenjang karir. Yang keenam, penataan staf. Yang ketujuh, minimnya data informasi. Maksudnya, dari hasil evaluasi, manajer dapat mengetahui bahwa data informasi yang ada belum 100% akurat dan perlu penelusuran ulang untuk melakukan penempatan kerja. Yang kedelapan yaitu kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, peluang kerja yang adil. Nah, dari evaluasi, maka manajer dapat memberikan peluang pekerjaan yang adil. Adalah poin B, pentingnya penilaian kinerja. Pentingnya penilaian kinerja bahwa penilaian untuk kerja tidak sekedar menilai, yaitu mencari aspek bahwa pegawai kurang atau lebih, tetapi lebih luas lagi yaitu membantu pegawai untuk mencari kinerja yang diharapkan oleh organisasi dan berorientasi pada pengembangan pegawai atau organisasi. Dalam mencapai keunggulan, kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi. Menurut Rifai dan Basri, 1. Berbicara mengenai umpan balik atau kinerja yang bermanfaat bagi karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis SDM dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja pada waktu yang akan datang. 2. Kinerja membantu dalam pengambilan keputusan siapa yang seharusnya menerima kenaikan pembayaran dalam bentuk upah, bonus, atau bentuk lainnya yang didasarkan pada suatu sistem tertentu. 3. Kegiatan promosi atau demosi jabatan dapat didasarkan pada kinerja masa lalu dan bersifat antisipatif, seperti dalam bentuk penghargaan terhadap karyawan yang dimiliki hasil kerja baik. Kasihkan adanya kesalahan dalam informasi, analisis pekerjaan, perencanaan SDM, atau hal lain dari sistem manajemen SDM. Hal demikian akan mengarah pada ketidaktepatan dalam keputusan memperkerjakan karyawan, pelatihan, dan keputusan konseling. Yang terakhir adalah kinerja yang baik dan buruk di seluruh perusahaan mengindikasikan bagaimana baiknya fungsi Departemen SDM yang diterapkan.
Poin C. Kriteria dan elemen-elemen pokok penilaian kinerja. Dalam suatu organisasi, masing-masing anggota atau pegawai mempunyai kemampuan dan kompetensi yang berbeda di dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, setiap pegawai tetap dituntut untuk memberikan kinerja mereka yang terbaik. Menurut Hasibuan, kinerja pegawai dapat dikatakan baik atau dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu 1. Kesetiaan, 2. Prestasi kerja, 3. Kedisiplinan, 4. Kreativitas, 5. Kerjasama, 6. Kecakapan, 7. Tanggung jawab. Menurut Rahmanto mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai 2 elemen pokok, yakni spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik. Yang kedua, adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Sebagai contoh, laporan bulanan manajer dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja. Poin yang D, ukuran dan metode penilaian prestasi kerja. Metode penilaian prestasi kerja ada beberapa macam, yaitu 1. Metode uraian ringkas. Metode ini dilakukan dengan cara meminta pekerja yang dinilai untuk menguraikan secara ringkas dan jelas mengenai segala sesuatu yang telah dikerjakan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, metode ranking. Metode ini dilakukan dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Yang ketiga, metode daftar checklist perilaku. Metode ini merupakan sebuah daftar yang berisi sejumlah perilaku yang harus dilaksanakan dalam bekerja menurut bidang masing-masing. Yang keempat, metode distribusi. Metode ini digunakan untuk mengetahui semua aspek dalam kemampuan pekerja secara individual dengan menempatkannya dalam grafik untuk mengetahui posisinya dalam distribusi kurva normal atau kurva positif atau kurva negatif. Yang kelima, metode pencatatan kejadian penting. Metode ini dilakukan dengan menyediakan lembaran kertas kosong untuk mencatat pelaksanaan pekerjaan setiap pekerja yang menunjukkan kelebihan atau kekurangannya. Yang keenam, metode umpan balik 360 derajat. Metode ini merupakan metode evaluasi penilaian kinerja yang memerlukan masukan atau pendapatan dari beberapa tingkatan dalam organisasi dan sumber-sumber dari luar. Menurut Mangga, metode penilaian prestasi kerja atau kinerja yang dipergunakan di berbagai organisasi secara umum ada 4, yaitu metode penilaian kategori, metode perbandingan, metode naratif, dan yang terakhir metode tujuan atau perilaku. Sedangkan Wetter dan Darvis membagi metode penilaian kinerja ke dalam 2 kelompok besar, yaitu metode penilaian berorientasi ke masa lalu dan yang berorientasi ke masa depan. Metode yang berorientasi ke masa lalu adalah sebagai berikut. Yang pertama, skema peringkatan. Yang kedua, daftar periksa. Yang ketiga, metode penilaian terbatas. Yang keempat, metode kebijakan kritis. Dan yang kelima, pencatatan Mbak F. Yang kelima, pencatatan kecakapan. Yang keenam, skala pemeringkatan berdasarkan perilaku kerja. Yang ketujuh, metode pengulasan kembali dan informasi lapangan. Yang kedelapan, tes kinerja dan observasi. Dan yang terakhir, pendekatan evaluasi komparatif. Kelompok kedua dalam penilaian kinerja berorientasi ke masa depan. Yang pertama, penilaian diri sendiri. Yang kedua, manajemen berorientasi sasaran. Yang ketiga, penilaian psikologis. Dan keempat, penilaian pusat. Poin terakhir, masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kurangnya objektivitas. Kedua, bias halo error. Yang ketiga, halo effects. Yang keempat, error of central tendency. Yang kelima, friendly. Yang keenam, terlalu longgar atau terlalu ketat. Yang ketujuh, standar-standar penilaian. 8, resensi efek. Dan yang terakhir, bias pribadi.
Sekian dari kelompok 6, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.